Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas 9 kelompok isim yang mu'rab. Ya, sebelumnya kita sudah bahas isim mufrad, kemudian isim musanna, kemudian jamak muzakkar salim. Sekarang kita akan bahas isim mu'rab yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Ya, jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim ya? Jamak muannas salim adalah isim mu'rab muannas. Jadi dia isim mu'rab dan jenisnya muannas. Kemudian berjumlah lebih dari dua, ya jamak itu kan berjumlah lebih dari dua, ya yang bentuk mufradnya selamat dari perubahan, ya salim itu artinya selamat. Jadi jamak muannas salim ini dibentuk dari isim mufrad. Ya caranya itu ya jamak muannas salim dibentuk dari isim mufrad dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Ini lebih mudah ya dibandingkan pembentukan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim ini cukup ditambahkan alif dan ta. Gitu aja. Dan jika isim mufradnya berakhiran tak marbutoh, maka huruf tak marbutohnya dibuang terlebih dahulu. Ya, beda dengan musanna. Kalau musanna, ya kalau isim berakhiran tak marbutohnya diubah menjadi tak yang terbuka. Seperti muslimatun, muslimatani, muslimataini. Tapi kalau dijadikan jamak muannas salim, maka tak marbutohnya dibuang. Misalnya muslimatun, satu orang muslimah. Kalau para muslimah berarti muslimatun. Tak marbutohnya dibuang dulu. Kemudian ditambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya menjadi muslimatun. Mu'minatun menjadi mu'minatun. Shalihatun menjadi shalihatun. Gitu. Dan jamak muannas salim secara umum berasal dari isim mufrad yang berjenis muannas. Ya, walaupun nanti ada juga ya isim mufrad muzakkar yang jamaknya jamak muannas salim itu nanti di tingkat lanjutan. Ya sebenarnya materi tentang jamak muzakkar salim, muannas salim ini juga materi yang rumit sebenarnya. Kalau kita mau detailkan, ya kalau kita mau rinci. Tapi di sini ya untuk pemula supaya gampang, ya kita fokus di bentuknya aja karena kita kalau di pemula ini yang gampang itu kita belajar kemahiran membaca aja. Jadi teks yang sudah ada kita pahami, bukan memproduksi suatu bacaan gitu. Kalau untuk pemula bagusnya di kemahiran membaca dulu. Nanti kalau kita udah semakin jauh belajar, kosakata makin banyak, ya baru kita mulai belajar kemahiran menulis, merangkai kata. Gitu. Jadi sekarang ya saran saya kita fokuskan saja pada mengenali bentuk-bentuk kata yang khas. Ya terutama kita sudah belajar isim musanna bentuknya khas, jamak muzakkar salim bentuknya khas. Ya, jamak muannas salim juga bentuknya khas, berakhiran alif dan ta gitu. Jadi kenali aja bentuknya yang khas itu ya cukup untuk pemula seperti itu dulu. Ya, nanti di tingkat lanjutan baru kita belajar secara terperinci nih apa saja syarat-syarat ya isim bisa dijadikan jamak muzakkar salim, apa saja syarat-syarat isim bisa dijadikan jamak muannas salim itu nanti di tingkat lanjutan. Pelajarannya cukup rumit gitu. Ya. Jadi supaya gampang kenali aja bentuk kata yang khas. Ya, kemudian kita langsung bahas ya isim mu'rab yang kelima yaitu jamak taksir. Ya. Isim mu'rab jamak taksir adalah isim mu'rab yang berjumlah lebih dari dua yang bentuk mufradnya mengalami perubahan. Ya, jamak itu kan jumlah lebih dari dua. Sedangkan taksir ini lawan dari salim. Ya, kalau salim itu selamat, taksir berarti nggak selamat. Ya, mengalami perubahan. Jadi, jamak taksir ini adalah isim mu'rab yang berjumlah lebih dari dua ya jamak. Ya, dan bentuk mufradnya ini sudah mengalami perubahan. Contoh misalnya waladun, satu anak laki-laki, dua anak laki-laki, waladani, waladaini. Para anak laki-laki, ya di sini waladun isim mufrad yang muzakkar, tapi dia nggak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak muzakkar salim. Di antara syarat yang sudah kita sebutkan adalah pola isim fa'il. Di sini bukan pola isim fa'il ya. Maka nanti jamaknya jamak taksir. Dan untuk tahu jamak taksir, kita harus buka kamus. Setelah itu kita hafalin.
Ya, waladun kalau kita buka kamus jamaknya auladun, para anak laki-laki. Dan antum perhatikan di situ bentuk mufradnya waladun. Ya, tapi ketika dijadikan jamak udah berubah. Ya, ada tambahan hamzah di awalnya. Kemudian setelah huruf lam ada alif, mengalami perubahan. Itu namanya taksir. Ya, mengalami perubahan. Baitun satu rumah. Kalau rumah-rumah buyutun. Sudah mengalami perubahan. Ini definisi jamak taksir. Ya. Catatan yang pertama, jamak taksir biasanya berasal dari isim mufrad yang muzakkar yang tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim atau tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak muzakkar salim. Misalnya kitabun, dia kan bukan pola isim fa'il, maka nanti jamaknya jamak taksir yaitu kutubun, gitu, mengalami perubahan. Yang kedua, jamak taksir ada yang munsharif yang menerima tanwin dan ada yang ghairu munsharif tidak menerima tanwin, ya, masuk kelompok IGM. Yang disebutkan di atas tadi ya adalah contoh jamak taksir yang munsharif ya, auladun, buyutun. Adapun jamak taksir yang ghairu munsharif contohnya misalnya masajidu, masjid-masjid. Ini jamak dari masjidun, masajidu. Ya. Mafatihu, kunci-kunci, jamak dari miftahun. Nawafizu, jendela-jendela, jamak dari nafizatun. Jamaknya nawafizu. Ya, ini contoh ya jamak taksir yang munsharif. Sehingga nanti kalau dia munsharif, kita masukkan ke dalam kelompok yang ke-9 yaitu isim ghairu munsharif. Memiliki ya ciri yang tersendiri. Oke, ini materi tentang jamak taksir ya, dan 5 kelompok isim yang sudah kita pelajari, isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, inilah adalah isim ditinjau dari jumlahnya. Ada yang berjumlah 1 yaitu isim mufrad, berjumlah 2 isim musanna, berjumlah lebih dari 2 yaitu jamak, dan jamak ada 3 macam. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Dan dari kelima kelompok isim ini yang khas itu ada 3. Musanna, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Maka hendaknya kita hafalkan. Dan bentuk asal isim itu mufrad. Ya, jamak taksir itu jarang. Ya, kebanyakan isim itu mu'rab. Ya. Ya, barangkali ini ya materi kita. Semoga bisa difahami ya. Silakan antum murojaah lagi dari awal kalau masih belum terlalu paham, dan kita belajarnya nyantai aja, dikit-dikit, yang penting paham. Ya, itu lebih baik ya daripada kita belajar banyak tapi malah nggak ngerti-ngerti ya. Untuk apa kan gitu ya. Nggak ada manfaat yang kita dapatkan berarti. Yang penting kita paham walaupun sedikit ya. Pelan-pelan aja ya, sedikit demi sedikit insya Allah nanti akan selesai juga. Yang penting kita sabar belajarnya ya, dan juga jangan gampang menyerah ya. Kalau misalnya mendapati kesulitan ya coba cari solusinya, konsultasi kepada teman-teman yang bisa, konsultasi kepada guru di rumah di daerah masing-masing gitu. Jangan gampang menyerah ya, dan insya Allah bahasa Arab ini mudah. Yang penting kita bersabar ya, kemudian belajarnya bertahap dan rajin murojaah. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.